Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gozi Fauzan Mulyana, NIM 2031210222 dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 1A. Saya akan menyampaikan presentasi halaq tasawuf tentang tarekat di Indonesia. Pengertian tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah torekoh, jamaknya torik, yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Dari segi bahasa, tarekat juga berarti cara, metode, atau sistem. Adapun secara istilah, pengertian tarekat berbeda-beda. Menurut tinjauan masing-masing dalam memberikan definisi tarekat ini ada beberapa macam pendapat, antara lain yang pertama Barmawi Umari mengatakan tarekat adalah jalan atau sistem yang ditempuh menuju keridhaan Allah semata-mata. Yang kedua, Harun Nasution mengatakan tarekat berasal dari torekoh, jalan, yaitu jalan yang harus ditempuh seorang calon sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Yang ketiga, ada Zamakhsyari Dovir mengatakan tarekat berarti jalan, atau lebih lengkap lagi, jalan menuju surga, di mana waktu melakukan amalan-amalan tarekat tersebut, si pelaku berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas keridhaannya sebagai manusia dan mendekatkan dirinya ke sisi Allah SWT. Yang keempat, Abu Bakar Aceh mengatakan bahwa tarekat itu artinya jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan dan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-menurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung, dan rantai berantai. Tujuan tarekat. Tarekat menurut para ahli tasawuf bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT melalui latihan jiwa, riyadah, dan berjuang melawan hawa nafsu, mujahadah, dan membersihkan diri dari sifat yang tercela. Macam-macam tarekat. Melihat dari ajaran ortodoks Islam, ada tarekat yang dipandang sah dan ada pula yang tidak sah. Suatu tarekat dikatakan sah atau mu'tabaroh jika amalan tarekat itu dipertanggungjawabkan secara syariat. Ajaran pokok tarekat. Seorang ahli tarekat terbesar menerangkan bahwa sebenarnya tarekat itu tidak terbatas banyaknya, karena tarekat atau jalan kepada Tuhan itu sebanyak jiwa hamba Allah. Ajaran tarekat secara umum berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapainya. Prof. Haji Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwasannya ajaran setiap tarekat secara umum ada 5, yaitu: pertama, menuntut ilmu untuk setiap tarekat untuk dilaksanakan sebagai perintah Tuhan. Kedua, mendampingi guru dan teman setarekat untuk meneladani. 3, meninggalkan rukhsah dan takwil untuk kesungguhan. Keempat, mengisi semua waktu dengan doa dan wirid. Dan kelima, mengekang hawa nafsu daripada berniat itu ialah untuk keselamatan. Sejarah munculnya tarekat di Indonesia. Lihat secara pasti dari segi historis, kapan dan tarekat mana yang mula-mula timbul sebagai suatu lembaga organisasi. Nampaknya agak begitu sulit. Kendati pun kemudian para peneliti mencoba mencari sejarah tahun berdirinya, tapi mereka saling berbeda pendapat. Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa tarekat-tarekat itu baru muncul atas nama masing-masing sekitar abad ke-12 Masehi. Karena kesulitan tersebut, Harun Nasution mencoba melihat secara tahapan perkembangannya saja, yaitu 1. Tahap konakoh, pusat pertemuan sufi. Di sini Syekh memiliki sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. 2. Tahap tarekoh, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Pada masa ini sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan dan metode tasawuf. 3. Tahap taifah, yaitu tahap ketiga. Tahap ini terjadi pada abad ke-15 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.